demi memberikan jaminan hak konstitusional yang sama terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya masyarakat miskin. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan Raperda Inisiatif tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Raperda Inisiatif dimulai dengan dilaksanakannya pembahasan bersama dalam forum grup diskusi yang digelar Selasa pagi yang melibatkan beberapa pihak, yakni Kemenkumham, Kejaksaan, Polres, Majelis Ulama Indonesia, advokat, tokoh masyarakat, dan beberapa pihak terkait lainnya. Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara menyampaikan, adapun secara konkret tujuan Raperda ini diantaranya yaitu menjamin hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip kebersamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin pelindungan terhadap HAM, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat, dan membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan baik hukum pidana maupun perdata, maupun tata usaha negara. Sonti Bakara juga menjelaskan dalam draft Raperda ini juga tercantum bahwa nantinya lembaga bantuan hukum yang digunakan harus lembaga yang telah berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kemenkumham. Selanjutnya dalam draft Raperda ini juga segala pembiayaan akan dibiayai oleh daerah melalui APBD yang nantinya diatur dalam peraturan Bupati. Namun terlepas dari masalah teknis tersebut, Sonti berharap nantinya Raperda ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bengkulu Utara, terutama masyarakat kurang mampu. Dan ditargetkan Raperda dapat selesai pada bulan ini dan dapat diimplementasikan pada tahun 2024. Ini sebenarnya sudah lama ya, kita inginkan bahwa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, ya kan? Jadi kan kita melihat pada kenyataannya masih banyak rakyat kita yang belum mendapatkan keadilan. Ya bukan berarti misalkan kita mau bantu mereka itu, kalau mereka mencuri, kalau mereka melakukan hal yang tidak baik, ya enggak lah ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita bantu, seperti itu. Jadi sebenarnya kita mulai tahun 2019, itu kita sudah punya inisiatif, punya keinginan bahwa perda ini harus ada, seperti itu. Namun karena ketika COVID kemarin itu semuanya itu tidak tertunda ya. Jadi tahun ini saya sangat berharap di akhir kepemimpinan saya ya itu harus menjadi perda untuk dirasakan oleh masyarakat Bengkulu Utara. Itu dia. Kan LBH-nya nanti harus terverifikasi ya, Ketua. Oh iya ya? dong. Bagaimana Benar. untuk kedepannya, Ketua? Jadi kita kan sudah melihat nih LBH kita ini kan apakah mereka ini sudah terdaftar, sudah memang resmi ya kan? Karena mereka nanti yang akan memakai anggaran itu mereka. Ya kan, mereka nanti yang akan memakai anggaran tersebut. Jadi mereka juga sudah betul-betul diakui secara kinerjanya, diakui juga secara hukum apanya, legal formalnya juga mereka harus sudah punya seperti itu. Jadi bukan harus kita tunjuk-tunjuk karena kita suka si A, kita tunjuk dia. Sementara mereka juga belum memenuhi syarat, ya nggak boleh. Artinya nanti ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Ketua, ya? Pasti. Ya. Ketika ada perda ini, maka tadi kan saya katakan tadi, ketika kita mau membantu masyarakat dalam hukum keadilan, kalau tidak ada perda tidak bisa. Berarti kita ini dasarnya adalah perda dulu. Ketika udah ada perda, baru nanti itu dibahas di dewan. Dan juga nanti pengusulannya jelas-jelas dari, ya saya rasa juga dari bagian hukum. Nah, sehingga nanti itu yang akan membantu mereka itu yang terlibat langsung itu adalah LBH. Oke, targetnya kapan ini bisa disahkan menjadi perda? Oh, bulan 12 ini dong. Bulan 12 ini? Harus, ya. Dari tahun ini juga? Iya, akhir tahun ini. Berarti 2024 sudah bisa digunakan? Sudah bisa. Novan Al-Kadri, RBTV, melaporkan.